Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas bab 2. Alhamdulillah minggu lalu kita sudah menyelesaikan bab 1 tentang teks prosedur. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bab 2, yaitu fenomena alam. Oke. Selanjutnya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kalian mempelajari bab ini. Jadi setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, menganalisis informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi. Yang kedua, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Yang ketiga, mengonstruksi pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi. Dan yang terakhir, memproduksi teks eksplanasi baik secara lisan maupun tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Oke, semoga di tujuan pembelajaran ini kalian bisa mencapai semuanya. Selanjutnya, nah, yang A, menganalisis informasi teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang dibuat berdasarkan pengamatan suatu kejadian atau fenomena. Pengamatan itu berfokus pada proses. Jadi, teks eksplanasi itu teks yang berisi pengamatan tentang sesuatu fenomena alam, budaya, sosial, dan lain-lainnya. Nah, biasanya contoh teks eksplanasi itu tentang terjadinya gempa bumi, terus proses terjadinya pelangi, proses terjadinya tsunami, dan lain-lainnya. Pokoknya tentang fenomena alam, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Di sini ada kriteria, ada 5 kriteria analisis teks eksplanasi. Jadi pada saat kalian akan menganalisis kriteria teks eksplanasi itu ada 5. Yang pertama, struktur terdiri dari penjelasan umum, penjelasan proses, dan penutup. Nah, jadi di penjelasan umum itu kalian menjabarkan terlebih dahulu pengertian, misalkan pengertian gempa bumi, apa itu gempa bumi, bla 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 bla. Dan yang di paragraf kedua atau bisa juga di paragraf ketiga itu adalah penjelasan proses. Jadi bagaimana proses terjadinya gempa bumi itu ada di penjelasan proses. Dan yang di paragraf terakhir itu adalah penutup. Ya, paham ya? Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta. Jadi, teks eksplanasi itu dibuat berdasarkan fakta. Yang ketiga, biasanya memuat informasi keilmiahan. Nah, keilmiahan itu kan tadi yang contohnya bagaimana terjadinya gempa bumi itu kan termasuk ke dalam keilmiahan. Yang keempat, makna mudah dipahami. Jadi, maknanya itu harus mudah dipahami, ya. Yang kelima, pesan yang disampaikan efektif. Efektif di sini maksudnya itu supaya bisa bisa dipahami oleh si pembaca. Oke, lanjut. Nah, ini ada kriteria yang digunakan dalam analisis informasi teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi teks eksplanasi.
Teks eksplanasi pada umumnya digunakan untuk mendeskripsikan kejadian. Mendeskripsikan itu maksudnya menggambarkan suatu kejadian. Deskripsi yang dimaksud berkaitan dengan proses melakukan sesuatu pekerjaan atau berlangsungnya kegiatan tertentu, sebab akibat, dan perihal yang sejenisnya. Yang kedua ada kelengkapan struktur teks eksplanasi. Utuh atau tidaknya sebuah teks bergantung pada kelengkapan struktur teks itu. Jika semua unsur tidak terpenuhi atau tidak lengkap, teks eksplanasi itu digolongkan ke dalam teks eksplanasi sederhana. Jadi, apabila kalian menemukan teks eksplanasi yang tidak ada penjelasan umumnya atau tidak ada penutupnya, berarti itu termasuk ke dalam teks eksplanasi sederhana. Sedangkan bila kalian menemukan teks eksplanasi itu ada penjelasan umum, penjelasan proses, dan penutup, itu termasuk ke dalam teks eksplanasi yang utuh. Oke, paham? Oke, sekian pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahami tentang pengertian teks eksplanasi. Ada yang mau ditanyakan? Jika ada, komen di kolom komentar. Jangan lupa disertakan nama dan kelas kalian masing-masing. Dan jangan lupa pula kalian absen di web kalian masing-masing, karena itu akan memudahkan ibu untuk mengabsen siapa saja yang hadir di web tersebut. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.